Nah, ketika ada pembangunan atau ketika ingin membebaskan tanah atau lahan, langsung apa? Langsung dicetak besar-besaran ya, proposal, kemudian dikasih dalil apa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam perbuatan kebaikan ketakwaan. Ini kebaikan ini, bangun masjid. Sebutkan dalilnya lagi, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun untuk Allah masjid, maka niscaya Allah Ta'ala akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Itu semuanya diungkapkan ketika minta-minta. Setelah itu nanti ada embel-embelnya di akhir, kami harapkan kepada segenap ikhwah ta'awunnya, donasinya, tolong dikirim ke rekening ini, alamat ini, seperti itu. Kami masih membutuhkan sekian-sekian juta untuk membebaskan lahan, membebaskan apa? Untuk perluasan pondok, perluasan masjid, macam-macam. Dibutuhkan uang 1 M, sudah masuk ke kami 500 juta, tinggal separuhnya, macam-macam. Itulah diantara apa? Bentuk tasawul, ngemis dalam dakwah haram, barakallahu fikum. Minta-minta untuk dakwah haram. Minta-minta untuk apa? Atas nama dakwah juga haram. Atas nama pondok ini, pondok itu, yayasan ini, yayasan itu. Imbas daripada apa? Pembikinan yayasannya ini proposal. Meminta-minta dengan cara halus. Yaitu apa? Tinta hitam di atas kertas putih. Tinta hitam di atas kertas putih. Kalau kita, alhamdulillah, ahlus sunnati wal jamaah, mulai dari apa? Ujung ke ujung, mulai dari taruhlah Aceh sampai misalkan taruhlah di Papua sana, itu nggak ada satupun yang pakai yayasan. Walhamdulillah berjalan lancar. Karena yayasan bukan payung dakwah. Yayasan itu payung untuk orang minta-minta, gitu loh. Kalau ada proposal, kalau nggak ada yayasannya, biasanya orang mau ngasih bingung berpikir. Dan inilah yang perlu kami tegaskan, bahwasanya hendaknya kaum muslimin dari kalangan muslimin fa'ilul khair yang punya harta itu jangan sampai memberikan hartanya nunggu diminta. Itu sangat keliru. Tapi inisiatif bahwasanya berinfak itu adalah kebaikan, menginfakkan hartanya itu adalah kebaikan, kemuliaan. Wa ma tunfiqu min khairin ya'lamullah. Dan apapun yang kalian infakkan berupa kebaikan, Allah Taala mengetahuinya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Dan akan digantikan, orang yang berinfak itu tidak akan apa? Rugi, dan juga tidak akan apa? Habis hartanya. Nah, tapi jangan sampai menunggu orang minta baru dia ngasih. Ini keliru. Nah, dan biasanya orang yang memberikan hartanya karena diminta itu telah terkikis niatnya biasanya. Wah, anak nggak enak kalau nggak ngasih, segan kalau nggak ngasih. Terkikis niatnya, sehingga lebih ikhlas kalau dia apa? Lebih aman dan lebih ikhlas kalau dia ngasih karena inisiatif. Nah, inisiatif. Jadi nggak diminta pun dia ngasih karena dia niatnya apa? Bersedekah, berinfak karena mengharapkan wajah Allah. Tapi kalau nunggu diminta dulu, nunggu datang proposal, itu berarti ada unsur nggak ngasih kalau nggak diminta. Allahul musta'an. Ini nasihat ana kepada segenap kaum muslimin dari kalangan muslimin fa'ilun khair. Ya, kita ucapkan kepada mereka jazahumullah khaira. Semoga Allah Ta'ala membalas mereka dengan kebaikan, dan semoga mereka sadar, semakin tahu, semakin terbuka bahwasanya dakwah salafiyah bukan dakwah untuk minta-minta. Nah, barakallahu fikum, dakwah salafiyah tidak membutuhkan payung dakwah dengan disebut dengan yayasan atau jam'iyah dan semisalnya. Payung dakwah adalah Allah Subhanahu wa taala, karena dakwah ini milik Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah. Jadi dakwah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dakwah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya, ta'awun dalam dakwah dianjurkan. Kembali kepada firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kalian dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Termasuk tolong menolong, bahu-membahu adalah mengingatkan saudaranya ketika tergelincir, keliru, diingatkan dengan hujjah, dalil Al-Quran was sunnah. Kemudian ketika gotong royong kerja bakti, amal bakti dalam artian mungkin bersihkan lingkungan pondok, dia berangkat ke situ, barakallahu fikum. Na'am. Adapun kalau donasi, minta-minta, penggalangan dana, itu bukan ta'awun dalam berdakwah. Itu minta-minta. Oleh karena itu kami ingatkan sekali lagi, orang kalau ingin menyumbangkan hartanya, nggak perlu nunggu diminta. Inisiatif itu lebih baik. Karena kembali ke niatnya. Tapi kalau nunggu diminta berarti dia tidaklah apa? Tidak bersedekah, tidak mengeluarkan hartanya kecuali nunggu diminta. Nah, itu yang berbahaya. Akhirnya terkikis niatnya. Jadi niatnya sudah lain gitu loh. Wah, anak nggak enak, anak sungkan kalau diminta nggak ngasih. Nah, seperti itu. Allahumma musta'an. Barakallahu fikum. Banyak sekali dari kalangan hizbiyun yang mereka salah faham dalam mengenai ta'awun dakwah, akhirnya minta-minta, pembebasan tanah pun minta juga.
Kami harapkan kepada segenap wali santri untuk apa? Nah, untuk menyumbangkan hartanya walaupun sedikit, karena sedikit akan dilipat gandakan, macam-macam modelnya. Allah musta'an. Jadi insya Allah jelas sekali ya, ta'awun dakwah tidak perlu minta-minta. Tasawul jelas, ngemis haram, minta-minta dakwah. Sampai-sampai Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahmatullah alaih, beliau apa? Mengarang satu kitab yang sangat bagus sekali, Dhammul Masalah, tercelanya minta-minta. Karena banyak orang yang minta-minta. Minta-minta untuk dakwah, minta-minta untuk pembangunan masjid. Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum. Mungkin cukup sekian dulu yang sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardahu. Walhamdulillahirabbil alamin.